Halo semuanya, selamat datang di 90 menit bola. Kita awal informasi kali ini dari kabar klasemen akhir grup A Asian Cup, Malaysia tersingkir. Singapura dipastikan menemani Thailand yang sudah lebih dulu merebut tiket semifinal Piala AFF 2024. Kepastian Singapura finish kedua itu baru saja diamankan usai memainkan laga pamungkas grup A yang berlangsung tadi malam. Dalam pertandingan yang digelar di Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur, tim berjuluk The Lions itu sejatinya tidak menang. Singapura hanya mampu merebut 1 poin usai ditahan imbang Harimau Malaya dengan skor 0-0. Kendati demikian, hasil imbang itu sudah cukup untuk membuat Singapura finish kedua di grup A dengan 7 poin. Malaysia sendiri memang wajib menang jika ingin lolos, namun nyatanya mereka cuma bisa imbang sehingga mengakhiri grup A dengan berada di posisi ketiga dengan 5 poin. Tepat di bawah Malaysia ada Kamboja yang finish keempat dengan 4 poin. Kamboja takluk 2-3 dari Thailand di laga pamungkas grup A yang digelar berbarengan dengan pertandingan Malaysia versus Singapura. Diusir halus FC Copenhagen, Kevin Dix ditaksir klub Liga Jerman. Kevin Dix tidak perlu risau soal masa depannya di FC Copenhagen, sebab Borussia Mönchengladbach ngebet menggait back timnas Indonesia itu pada Januari 2025. Kontrak Dix akan habis pada 30 Juni 2025. FC Copenhagen mau tidak mau harus melepasnya di bursa transfer musim dingin 2025 ini jika ingin mendapatkan dana segar. Maka dari itu, Direktur Olahraga Sune Smith-Nielsen sempat mengusir Dix secara halus agar pergi secepatnya. Ia mengklaim tidak memiliki rencana memperpanjang kontrak sang pemain. Sementara itu, pelatih Roland Virkus menginginkan kehadiran Dix di Stadion Borussia Park. Namun ada syarat penting sebelum klub berjuluk De Vollen itu menggait Dix pada Januari 2025. Borussia harus melepas salah satu pemainnya di musim dingin ini. Dix diharapkan bergabung secepatnya pada Januari. Patut dinanti apakah ada pemain yang akan dilepas oleh Mönchengladbach dalam waktu dekat. Jika jadi bergabung, tentu Dix akan menjadi pengalaman berharga di Bundesliga. Pesan menyentuh Joel Corneli usai dipecat Arema. Joel Corneli resmi dipecat sebagai pelatih Arema FC. Hasil kurang memuaskan di 3 laga, terutama 2 kekalahan melawan Persebaya dan Persik Kediri menjadi pemicunya. Sang pelatih mengaku menghormati keputusan manajemen yang melakukan evaluasi terhadap kinerjanya. Meski begitu, secara pribadi ia ingin menyelesaikan pekerjaannya di Arema FC. Saya harus menghormati keputusan tersebut setelah evaluasi yang dilakukan pihak klub, ujar Corneli dikutip pada hari Sabtu 21 Desember. Tentu saja, saya ingin tetap menyelesaikan pekerjaan saya di sini, imbuh pria berusia 57 tahun itu. Karena saya yakin dengan pekerjaan yang telah dilakukan, namun sayangnya keputusan telah diambil dan yang tersisa hanyalah menerimanya dan mendoakan semoga sukses di langkah selanjutnya klub Arema, tegas Corneli. Lebih lanjut, Joel Corneli mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemain, staf Aremania dan pihak-pihak yang mendukungnya. Satu prestasi trofi Piala Presiden 2024 menjadi catatan sejarah yang dikenangnya bersama Singoedan. PSSI dapat laba 31,9 miliar dari Piala Presiden 2024. PSSI menerima dana segar 31,9 miliar rupiah dari keuntungan atau laba Piala Presiden 2024. Uang tersebut nantinya akan digunakan untuk kepentingan timnas Indonesia. Dana tersebut diserahkan langsung oleh Steering Komite Piala Presiden 2024, Maru Amar Sirait, secara simbolis kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir di Jakarta pada Kamis 19 Desember 2024 malam. Untuk diketahui, Piala Presiden 2024 mendapatkan dana dari sponsor sebesar 81,1 miliar rupiah. Kemudian sebanyak 53,3 miliar dana dikeluarkan sepanjang penyelenggaraan, sehingga sisanya sekitar lebih dari 31,9 miliar rupiah. Erick Thohir mengapresiasi penyerahan laba Piala Presiden 2024 untuk PSSI. Ia menyebut federasi memang membutuhkan banyak biaya untuk program-program timnas Indonesia dan juga program lainnya.
Thomas Doll rumor jadi pelatih Arema FC. Thomas Doll merupakan pelatih sepak bola profesional asal Jerman, lahir pada 9 April 1966. Kini Thomas Doll genap berusia 58 tahun. Thomas Doll sempat mengasuh sejumlah klub-klub besar di Eropa seperti Borussia Dortmund, Ferencvaros, Hannover, dan Hapoel Nicosia. Thomas Doll juga sempat mengarsiteki klub Arab Saudi yakni Al Hilal. Diketahui Thomas Doll sempat menukangi klub kasta teratas Liga Indonesia yakni Persija Jakarta. Di bawah komando Thomas Doll, performa Persija terbilang cukup baik. Thomas Doll berhasil mengantarkan Persija menjadi runner-up pada gelaran Liga 1 2022-2023. Hingga kini Thomas Doll masih berstatus tanpa klub alias pengangguran. Hal tersebut menjadi peluang bagi Arema FC apabila ingin merangkul Thomas Doll tanpa merogoh kocek yang dalam. Dicari yang bisa kalahkan King Persib. Persib Bandung belum menderita kekalahan di Beri Liga 1 musim ini. Si Maung Bandung tercatat tak terkalahkan selama 18 pertandingan beruntun sejak musim lalu, tampil di babak Championship Series. Kekalahan terakhir Persib di level Beri Liga 1 diterima dari PSS Sleman pada 30 April 2024. Dalam 18 pertandingan, Persib meraih 12 kemenangan dan 6 hasil imbang. Kami belum terkalahkan. Kami belum kalah dalam 18 pertandingan, 4 pertandingan di playoff Championship Series musim lalu, dan 14 pertandingan musim ini, kata pelatih Persib Bandung Bojan Hodak. Catatan positif Bojan Hodak sebagai pelatih terbaik musim lalu pun terus berlanjut. Menurutnya, tren positif timnya bukan karena keberuntungan. Patut dinantikan siapakah klub Indonesia yang akan memberikan kekalahan perdana buat King Persib di Beri Liga 1 musim ini. Tim Persebaya kritik wasit saat menang versus Borneo FC. Ofisial Persebaya Surabaya mengkritik wasit lapangan dan wasit VAR yang kurang jeli dalam melihat pelanggaran pemain Borneo FC Ronaldo Rodriguez kepada Bruno Moreira pada babak pertama. Wasit Tommy mengopa, pun wasit VAR Asprisman Aranda membiarkan pelanggaran keras Ronaldo Rodriguez kepada Bruno Moreira pada babak pertama di kotak penalti. Dari rekaman video tim media Persebaya pun dari tayangan ulang Indosiar jelas terlihat tangan Ronaldo menghentikan laju Bruno, ujar media officer Persebaya Jonathan Yovino di Surabaya Jumat malam. Tommy posisinya cukup ideal untuk melihat pelanggaran tersebut. Terlebih wasit VAR Asprisman juga melihat dari hasil rekaman pertandingan. Sayang keduanya membiarkan saja, ucapnya. Persebaya saat ini sedang mengumpulkan rekaman-rekaman lain atas kepemimpinan wasit yang tidak seharusnya. Tentu saja wasit di lapangan maupun wasit VAR. Persebaya optimis Federasi Sepak Bola Indonesia dan kompetisi Liga 1 adalah yang terbaik dibandingkan dengan penyelenggara sebelumnya. Persebaya berharap agar kecurangan di lapangan dan penggunaan teknologi VAR harus dibersihkan. Persebaya mengatakan timnya tidak mau transformasi sepak bola Indonesia yang sudah sangat baik dinodai oleh praktik-praktik curang yang terstruktur dan sistematis seperti malam ini. Borneo FC sindir pemain Persebaya yang mudah guling-guling. Borneo FC dipaksa menelan kekalahan saat melawat ke markas Persebaya Surabaya. Tim berjuluk Pesut Etam takluk 2-1 dalam laga pekan ke-16 BRI Liga 1 di Stadion Gelora Bung Tomo. Persebaya Surabaya mencetak 2 gol dulu yang diborong oleh Francisco Rivera yang melepaskan sepakan spektakuler pada menit ke-17 dan juga tap in pada menit ke-29. Borneo FC kemudian membalas lewat sundulan Ronaldo Rodriguez di menit ke-32 usai memanfaatkan sepak pojok. Sayang sekali kami juga terkena kartu merah. Ini adalah kasus yang menarik dari keputusan pelatih. Kami juga kesulitan untuk mencetak gol dan memaksa kami menyatu lagi. Tapi dengan 10 pemain kami masih bisa mengontrol permainan, kata Peter Huistra. Pelatih asal Belanda itu mengkritik cara pemain Persebaya dalam kondisi unggul. Dia menilai punggawa Persebaya atau bajul ijo terlalu sering terjatuh di atas lapangan alias guling-guling untuk mengulur waktu, dan hal itu dibiarkan saja oleh wasit. Timnas Indonesia gugur, Sintayong malah sombong. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong mengakui bahwa ia gagal dalam mempersembahkan prestasi di Piala AFF 2024 ini.
Timnas Indonesia baru saja keok dari Filipina di laga terakhir grup B Piala AFF edisi ke-15 dengan skor 0-1. Menurut pelatih asal Korea Selatan itu, akan lain ceritanya jika Timnas Indonesia turun dengan skuad senior di ajang ini. Ia berani memasang target juara. Timnas Indonesia level senior sejauh ini moncar bersamanya dengan bersaing sengit menuju Piala Dunia 2026 hingga masuk putaran ketiga kualifikasi zona Asia. Tapi ada positifnya, karena kami tampil dengan tim usia muda. Karena kalau dengan tim senior, saya yakin bisa juara, ucap Sintayong dengan sombong. Highlight dari Liga 1 dan klasemen sementara. Arema FC berhasil meraih kemenangan 3-2 atas PSPS Biak. Salim Tuharia, Dalberto, dan eksekusi penalti Charles Logolinggoy membawa Singoedan meraih 3 poin. Meski gawang mereka juga kebobolan 2 gol yang dicetak oleh Abel Arganas dan M. Tahir. Sementara itu Persik Kediri berhasil menang 3-1 atas Semen Padang di depan para pendukungnya. Ezra Walian menjadi bintang di laga ini dengan mencetak gol spektakuler. Dewa United berhasil meraih 3 poin berkat kemenangan 2-0 atas Persis Solo. Alex Martins membuka keunggulan Dewa United di menit ke-38, sementara gol kedua dicetak oleh Septian Bagaskara pada menit ke-90+3. Sementara Persija Jakarta menang 3-1 atas PSS Sleman. Sempat lebih dulu tertinggal oleh gol Gustavo Tokatins pada menit ke-14. Persija kemudian bangkit lewat hat-trick Gustavo Almeida pada menit ke-64, 87 dan juga menit ke-90+12. Malut United berhasil meraih 3 poin penting atas PSS Semarang di Stadion Jatidiri dengan skor 1-3. Malut bermain bagus di laga ini sementara PSS masih belum konsisten. PSM Makassar berhasil comeback dan menang atas Barito Putra dengan skor 3-2. PSM menguasai pertandingan dan layak menang di laga ini. Sementara itu dari hasil Liga 1 yang baru aja usai ini, Persib Bandung berhasil mengalahkan Persita Tangerang dengan skor 3-1. Wah, Persib Bandung belum terkalahkan sampai sejauh ini. Dan ini membuat Persib Bandung menempel Persebaya Surabaya. Ini Persebaya mau diturunin Persib atau mau turun sendiri nih? Tinggal pilih ya. Sementara itu di papan bawah masih ada Persis Solo, Semen Padang dan Malut atau Madura United di zona degradasi guys.